wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Nelva Modia, berasal dari program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, kali ini kakak nggak sendirian loh, ada temenin sama teman kakak. Yuk kita panggil sama-sama Cila. Cila. Halo semuanya. Halo Cila. Wah, Cila kenalin diri dulu dong ke adik-adik di rumah. Halo, namaku Cila. Hai. Nah, adik-adik di rumah tahu nggak nih kali ini kita mau bahas apa? Cila tahu kan? Cila tahu. Wah, Cila tahu. Emangnya apa Cila? Kita akan membahas garis singgung lingkaran. Ya, tepat sekali. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai garis singgung lingkaran. Nah, dalam pembelajaran garis singgung lingkaran ini terdapat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kita capai loh adik-adik. Di antaranya adalah KD 3.8 menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya, dan KD 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran, di mana setelah pembelajaran ini diharapkan adik-adik dapat memahami apa itu garis singgung lingkaran, bagaimana sifat-sifat garis singgung lingkaran, dapat melukis garis singgung lingkaran, dapat menghitung panjang garis singgung, dapat mengetahui kedudukan dua lingkaran, dapat memahami garis singgung persekutuan dua lingkaran yang terbagi menjadi dua, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar, serta adik-adik dapat memahami penerapan garis singgung. Sekarang, coba adik-adik perhatikan sebuah sepeda. Nah, sebuah sepeda memiliki dua gear ya. Yang pertama, gear belakang, dan yang kedua, gear depan. Gear belakang dihubungkan pada roda dan gear depan dihubungkan pada pedal. Kedua gear disambung oleh rantai, di mana gear tersebut berbentuk lingkaran, sehingga rantai tersebut dapat diumpamakan seperti garis singgung loh. Nah, setelah melihat sepeda tadi, muncul dong pertanyaan di kepala kita, apa sih sebenarnya garis singgung lingkaran itu? Nah, kakak sudah mempunyai gambar nih adik-adik, coba diperhatikan ya. Ada yang tahu nggak nih titik O itu titik apa ya? Ya, tepat sekali, merupakan titik pusat lingkaran. Lalu, garis yang menghubungkan titik O dengan titik A ini apa ya adik-adik? Ya, tepat sekali, merupakan jari-jari lingkaran. Lalu, mana sih yang disebut dengan garis singgung lingkaran? Ya, benar, garis yang berwarna merah. Nah, bisa dilihat dari gambar bahwa garis singgung yang ada itu tepat memotong satu titik di lingkaran dan tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Jadi, berdasarkan gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa garis singgung lingkaran adalah suatu garis yang memotong tepat satu titik di lingkaran dan selalu tegak lurus terhadap jari-jari atau diameter lingkaran yang melalui titik singgungnya. Oke adik-adik, selanjutnya kakak akan membahas letak suatu garis pada lingkaran. Nah, kakak punya 4 gambar nih. Adik-adik coba tebak mana yang merupakan garis singgung lingkaran dan mana yang bukan. Ya, benar sekali, yang merupakan garis singgung lingkaran adalah gambar nomor 2. Coba kita perhatikan, untuk gambar nomor 1, garis menyinggung dua titik loh adik-adik, sama seperti gambar nomor 4. Sedangkan gambar nomor 3, garis berada di luar lingkaran. Dan jawaban yang tepat adalah gambar nomor 2, karena garis menyinggung tepat satu titik dari lingkaran dan tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai panjang garis singgung lingkaran. Nah, kakak sudah mempunyai gambar nih adik-adik. Adik-adik di rumah pada inget gak titik O itu titik apa ya? Ya, benar sekali, titik O merupakan titik pusat dari lingkaran pada gambar. Sedangkan garis PO merupakan apa adik-adik? Ya, benar sekali, merupakan jari-jari lingkaran. Sedangkan garis QP merupakan garis singgung lingkaran.
Nah, jika kita hubungkan titik Q dengan titik O, maka akan membentuk sebuah bangun datar loh adik-adik. Apa ya kira-kira namanya? Betul sekali, segitiga siku-siku. Oleh karena itu, kita dapat mencari panjang garis singgung lingkaran menggunakan teorema Pythagoras dengan rumus sebagai berikut. Oke adik-adik, selanjutnya kakak mempunyai soal latihan. Perhatikan gambar berikut. Jika diketahui ON jari-jari lingkaran dengan panjang 6 cm dan OM 10 cm, tentukan panjang garis singgung NM. Kita jawab sama-sama ya. Nah, perhatikan segitiga ONM yang merupakan segitiga siku-siku di titik N. Nah, garis singgung lingkaran itu yang mana ya adik-adik? Ya, benar sekali, NM. Garis NM merupakan garis singgung lingkaran. Selanjutnya, untuk mencari garis singgung lingkaran tersebut, kita dapat menggunakan rumus NM kuadrat sama dengan OM kuadrat dikurang ON kuadrat. Nah, kita tinggal mensubstitusikan nilai dari OM dan nilai dari ON sehingga didapatkan hasil 8 cm. Jadi, panjang NM adalah 8 cm. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan dua lingkaran. Nah, diantaranya adalah 1, 2 lingkaran saling bersinggungan. Gambarnya seperti itu ya adik-adik. Yang kedua, 2 lingkaran saling berpotongan. Dan yang terakhir, 2 lingkaran saling lepas. Kita lanjut ya, kita akan membahas garis singgung persekutuan luar dan dalam. Yang pertama, kita akan membahas garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Garis AB merupakan garis singgung persekutuan luarnya, sedangkan untuk lingkaran yang besar memiliki jari-jari R besar dan lingkaran yang kecil memiliki jari-jari R kecil, dan jarak kedua pusat lingkarannya yaitu CD. Nah, adik-adik pasti bertanya-tanya nih, Kak, garis DM aksen itu garis apa? Jadi, garis DM aksen itu merupakan proyeksi dari garis singgung persekutuan lingkarannya yaitu AB, sehingga didapatkan segitiga siku-siku M aksen DC. Dan didapatkan pula DM aksen sama dengan AB, CM aksen itu sama dengan R besar dikurang dengan R kecil, sehingga rumus panjang garis singgung persekutuan luar adalah DM aksen kuadrat sama dengan CD kuadrat dikurangi dengan selisih jari-jari lingkaran besar dan kecil dikuadratkan. Atau AB sama dengan akar dari CD kuadrat kurang R besar kurang R kecil dikuadratkan. Selanjutnya kakak punya contoh soal lagi nih adik-adik. Perhatikan gambarnya ya. Panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah, kita jawab ya adik-adik. Jadi diketahui R besarnya itu 10 cm, R kecilnya 2 cm, dan CD sama dengan 17 cm yang merupakan jarak kedua pusat lingkaran. Nah, yang ditanya adalah garis singgung persekutuan luar, berapa panjangnya? Rumusnya masih ingat gak nih adik-adik? Tentunya masih ya. Rumusnya adalah AB sama dengan akar kuadrat dari CD kuadrat dikurangi dengan R besar kurang R kecil dikuadratkan. Kita tinggal mensubstitusikan semua nilai yang udah ada. CD-nya 17, R besarnya 10, R kecilnya 2. Kita operasikan sehingga kita mendapatkan hasil akhir 15 cm. Jadi panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 15 cm. Oke adik-adik, selanjutnya garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Diperhatikan gambarnya ya. Garis AD merupakan garis singgung persekutuan dalam, jari-jari lingkaran besarnya R besar dan jari-jari lingkaran kecilnya R kecil. Jarak kedua pusat lingkarannya yaitu BC. Nah, garis B aksen B itu merupakan proyeksi dari garis AD loh adik-adik, sehingga panjang AD sama dengan BB aksen dan panjang CB aksen itu R besar ditambah R kecil. Dengan otomatis akan terbentuklah segitiga siku-siku.
CB aksen B. Nah, kita sudah dapat menentukan rumus garis singgung persekutuan dalamnya adik-adik, yaitu BB aksen kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi dengan R besar ditambah R kecil dikuadratkan, atau AD sama dengan akar kuadrat dari BC kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Yuk kita bahas contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, soalnya adalah tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut. Kita jawab sama-sama ya. Diketahui BC sama dengan 25 cm, R besar 15 cm, R kecil 5 cm. Yang ditanya panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, masih ingat gak nih rumusnya apa? Masih ingat dong. Jadi AD sama dengan akar kuadrat dari BC kuadrat dikurangi jumlah jari-jari besar dan jari-jari yang kecil dikuadratkan. Kita tinggal substitusikan semua nilainya. BC 25, R besar 15 dan R kecil 5. Kita operasikan sehingga didapatkan panjang garis singgung persekutuan dalam adalah 15 cm. Wah, kita sudah memasuki pembahasan yang terakhir nih adik-adik, yaitu penerapan garis singgung lingkaran. Nah, kakak mempunyai contoh soal mengenai penerapan garis singgung lingkaran ini. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan penampang 3 buah paralon yang terlihat rapat oleh seutas tali. Jika ketiga paralon tersebut memiliki ukuran jari-jari yang sama, yaitu 14 cm, hitunglah panjang tali pengikatnya. Kira-kira adik-adik di rumah bisa jawab gak nih? Harusnya bisa dong. Nah, yuk kita jawab sama-sama. Diketahui jari-jari lingkarannya adalah 14 cm, yaitu R, maka panjang AB, CD, EF, PQ, QR, PR itu sama adik-adik. Coba perhatikan pada gambar. Panjang AB itu merupakan panjang 2 kali jari-jari lingkarannya adik-adik. Dengan panjang jari-jari lingkarannya adalah 14 cm, maka panjang AB merupakan 2 dikali 14 cm, yaitu 28 cm. Sekarang coba perhatikan segitiga PQR. Karena panjang PR, QR, dan PQ itu sama, maka segitiga tersebut merupakan segitiga sama sisi, sehingga sudutnya adalah 60 derajat. Karena kita tahu bahwa jumlah besar ketiga sudut segitiga ialah 180 derajat. Nah, perhatikan sudut BQC, DRE, dan APF. Mereka memiliki besar sudut yang sama. Nah, bagaimana mencari besar sudut tersebut? Kita tahu bahwa besar sudut putar lingkaran itu adalah 360 derajat. Nah, besar sudut PQB, CQR, dan PQR itu sudah dapat kita tentukan. Nah, sudut PQB itu merupakan sudut siku-siku sehingga besarnya 90 derajat, sama pula dengan sudut CQR, dan untuk sudut PQR besarnya adalah 60 derajat. Kesimpulannya adalah untuk mencari besar sudut BQC itu ialah 360 derajat dikurangi dengan jumlah besar sudut dari PQB, CQR, dan PQR, yaitu 360 derajat dikurang 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 60 derajat, didapatlah 120 derajat. Jadi besar sudut BQC, DRE, dan APF adalah 120 derajat. Nah, kita sudah bisa mencari panjang busur BC, AF, dan DE nih adik-adik, yaitu 120 derajat dibagi 360 derajat dikalikan 2 PR. Nah, 120 derajat dibagi 360 derajat berapa ya adik-adik? Benar sekali, 1/3 dikali 2 dikali pi-nya 22/7 dikali dengan jari-jari lingkarannya. Berapa jari-jari lingkarannya?
Ya, benar sekali, 14 cm, sehingga hasilnya adalah 88 per 3 cm. Lalu kita misalkan nih, panjang tali pengikat paralon itu sebagai X. Nah, yang mana sih panjang tali pengikat paralon itu? Yang berwarna biru tua ya adik-adik, sehingga kita dapat mencarinya dengan menjumlahkan panjang AB, CD, EF, dan panjang busur BC, DE, dan AF. Yaitu panjang AB, CD, dan F itu sama. Kita misalkan D, sehingga 3 dikali D, dan ditambahkan dengan 3 kali panjang busur. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal mensubstitusikan nilai D dan panjang busurnya, yaitu 3 dikali 28 ditambah 3 dikali 88 per 3 sama dengan 84 ditambah 88, yaitu 172 cm. Jadi panjang tali pengikat paralon tersebut adalah 172 cm. Wah, ternyata mudah ya adik-adik. Selanjutnya, kakak mempunyai soal evaluasi yang dapat berguna untuk mengukur sejauh mana sih pemahaman adik-adik mengenai materi garis singgung lingkaran ini. Soalnya sebagai berikut. Jangan lupa untuk dijawab ya adik-adik. Nah, jadi gimana Cila? Cila udah paham belum? Cila udah paham, Kak. Coba Cila sebutkan apa aja yang udah Cila pahami. Jadi, garis singgung lingkaran itu suatu garis yang memotong tepat di satu titik di lingkaran. Dan garis singgung suatu lingkaran selalu tegak lurus terhadap jari-jari atau diameter lingkaran yang melalui titik singgungnya. Wah, benar sekali. Nah, adik-adik di rumah jangan mau kalah ya sama Cila. Adik-adik juga harus memahami materi garis singgung lingkaran ini. Cukup sekian, kakak dan Cila mohon undur diri dulu. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu terapkan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kakak akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.